Semangat pagi. Perkenalkan nama saya Wulan dari Daycare Santi Kumara. Hari ini ingin sharing berbagi sebuah materi yang menarik tentang bagaimana cara kita mendeteksi penyakit atau alergi. Materi ini saya dapatkan dari sebuah workshop yang diadakan oleh School of Parenting yang materinya dibawakan oleh seorang ahli. Beliau bernama Dokter Cynthia. Saya bukan ahlinya, saya hanya ingin sharing apa-apa saja yang saya dapat di workshop tersebut. Saya akan share screen sebentar. Oke, saya mulai. Bagaimana cara kita mendeteksi alergi atau itu sebuah infeksi, infeksi pilek atau flu. Nah, sebelum kita lanjut ke bahasan utamanya, kita perlu paham dulu kenapa anak-anak cenderung rentan terinfeksi flu atau pilek. Yang pertama, ini kata ahlinya, asupan gizi janin saat kehamilan itu sangat mempengaruhi daya tahan tubuh anak. Kalau asupan gizi janin itu terpenuhi dengan baik, maka biasanya daya tahan tubuh anak ketika sudah dilahirkan itu cenderung lebih kuat dibandingkan dengan ketika masih janin asupan gizinya kurang. Yang kedua, kelahiran bayi caesar atau normal itu juga ternyata berpengaruh. Bagi anak atau bayi yang dilahirkan normal, itu kecenderungan menurut ahlinya memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat dibandingkan dengan bayi yang dilahirkan secara caesar. Yang ketiga, ternyata pemberian susu formula atau ASI eksklusif itu sangat berpengaruh. Nah, kalau ini saya bisa cerita sedikit. Kita punya pengalaman ada bayi yang, dari lahir itu memang, full diberikan ASI eksklusif, ada seorang bayi yang waktu itu karena ASI mamanya tidak terlalu bagus keluarnya, akhirnya full hanya diberikan susu formula. Nah, itu jelas banget bedanya. Anak yang diberikan susu formula saja itu daya tahan tubuhnya itu, sangat jauh di bawah anak yang mendapatkan ASI eksklusif. Yang keempat, daya tahan tubuh anak usia di bawah 6 tahun memang belum sempurna. Karena masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Itu sebabnya ada istilah golden age seperti itu karena memang pada saat inilah sebenarnya, kebutuhan nutrisi sangat dibutuhkan oleh anak. Itu sebabnya berkaitan dengan poin yang kelima, yaitu pemenuhan kebutuhan fisiologi anak. Makan yang harus tercukupi, minum harus tercukupi, tidur, istirahat, kasih sayang, karena itu berpengaruh untuk kesehatan fisik dan mentalnya. Next. Oke, kalau ini, berbekal dari pengalaman-pengalaman di lapangan, di daycare, coba kita bisa sering lihat ya, temukan kasus di lapangan, ada anak yang waktu diantar oleh orang tuanya di daycare, kondisinya baik-baik aja, terus tiba-tiba langsung, bersin-bersin, padahal kata mamahnya, waktu di jalan baik-baik saja, tidak kenapa-kenapa. Nah, itu perlu dicermati, kenapa ya? Apa yang menyebabkan kok tiba-tiba bersin? Makanya perlu banget itu kita cermati, terus kita kenali, situasi apa ya? Apa sih yang terjadi kenapa anak bisa bersin? Dan lalu kita juga perlu cermati, ketika kita melakukan sebuah tindakan, ketika ada anak yang bersin-bersin terus-menerus seperti itu, eee, apakah apakah berakibat atau mempunyai efek membuat reaksi bersinnya berhenti atau gimana? Nah, ini hanya kasus-kasus di lapangan agar kita lebih teliti dan lebih peka. Ada perbedaan mendasar yang, perlu jadi acuan kita ketika kita mau membedakan apakah ini alergi atau apakah ini infeksi pilek atau flu. Yang pertama, alergi itu bisa langsung muncul langsung setelah terpapar alergen. Kalau pilek atau flu itu munculnya kalau terpapar virusnya tidak langsung muncul serta-merta, tapi baru muncul beberapa hari setelah terinfeksi.
Jadi alergi itu bisa terjadi kapan saja saat alergennya terpapar langsung oleh alergen. Kalau pilek atau flu tidak langsung. Malah polanya pilek atau flu sering terjadi pada musim-musim tertentu, biasanya pada musim hujan, pada musim pancaroba, seperti itu. Kalau alergi itu bisa terjadi terus-menerus selama masih terpapar oleh zat pemicu alergi atau alergen tersebut. Berbeda dengan infeksi flu atau pilek. Masa inkubasi kalau kita terkena infeksi itu berlangsung selama 3 atau bukan 3 atau 3 sampai dengan 14 hari. Jadi ada masa, ada rentang masanya. Kalau alergi itu tidak punya masa. Berlangsung selama dia terpapar, dia akan bisa terus-terusan bereaksi mengeluarkan apa? eh, tubuhnya mengeluarkan reaksi untuk karena terpapar alergen tadi. Yang keempat, reaksi yang muncul kalau di alergi itu berbeda-beda. Setiap orang atau setiap anak itu reaksinya bisa sangat beragam, tergantung dari sensitivitas tubuh, struktur sel, dan faktor antibodi. Kalau pilek atau flu, reaksi atau gejala yang muncul memiliki pola tertentu dan polanya sama. Misalnya, pada suatu masa ada anak-anak yang terserang flu Singapura. Reaksi atau gejalanya itu sama. Jadi sama-sama ada sariawan, sama-sama demam, terus ada bercak-bercak di kaki, di tangan, dan di badannya. Nah, itu polanya itu sama. Kalau alergi itu sedikit berbeda. Nah, yang terakhir di alergi khususnya sangat dipengaruhi oleh faktor genetika. Malah keturunan orang tua yang mempunyai riwayat alergi itu 50% sampai 70% anaknya akan memiliki riwayat alergi juga. Seperti itu. Gimana sih cara alergen atau bagaimana sih cara virus atau bakteri masuk ke dalam tubuh? Nah, yang pertama, alergi yang paling sering muncul itu melalui saluran pernafasan. Biasanya karena alergi debu, alergi spora jamur, tungau, serbuk sari, nah itu terhirup. Nah, biasanya begitu alergen itu terhirup, tubuh langsung bereaksi. Reaksinya pun beragam, bisa jadi pilek, meler gitu kan, bersin-bersin gitu, gatal-gatal gitu. Nah, kalau pada flu atau pilek itu masuknya betul melalui saluran pernafasan karena ada virus yang masuk melalui rongga pernafasan kita. Yang kedua, alergi bisa masuk ke dalam tubuh melalui makanan. Nah, kalau alergi makanan ini banyak banget. Ada beberapa jenis alergi yang paling sering menurut ahlinya. Yang pertama, makanan yang paling sering menimbulkan alergi adalah susu sapi. Jadi ada kasus-kasus tertentu begitu dia minum sapi itu tubuhnya bereaksi, bisa mencret, biasanya gitu, perutnya kembung segala macam. Makanan kedua yang paling sering muncul menyebabkan alergi adalah telur. Nah, telur ini nggak cuman asal makan telur ya, kadang-kadang kalau alerginya reaksi alergi pada tubuh cukup berat, semua makanan yang mengandung telur, olahan ya, makanan olahan itu bisa berpengaruh kepada anak yang memang alergi telur. Yang ketiga, ikan. Nah, ikan laut. Ikan laut ini pun juga cukup sering orang alergi ikan laut, apalagi kalau ikan lautnya sudah tidak segar. Nah, itu lebih parah biasanya efek atau reaksi tubuhnya. Yang keempat, ikan laut, terus seafood ya. Makanan-makanan laut selain ikan. Udang, kepiting gitu kan. Ada tiram. Nah, itu juga sering menimbulkan alergi. Jadi sudah ada 4, ada yang kelima. Nah, kalau yang kelima ini kacang-kacangan. Kacang tanah, ada kacang kedelai. Nah, itu beberapa kasus itu sering disebabkan oleh kacang-kacangan. Yang keenam, gandum. Nah, ternyata gandum juga banyak tuh orang yang alergi gandum. Nggak cuma langsung gandum ya, olahan-olahan yang terbuat berbahan dasar gandum itu bereaksi untuk anak-anak yang punya alergi gandum.
Nah, selain gandum, ada beberapa lagi makanan-makanan yang memang menimbulkan reaksi atau alergi. Nah, itu salah satu tadi makanan-makanan yang paling sering. Selain makanan, yang keempat yang paling sering menimbulkan alergi adalah suntikan ke dalam tubuh. Nah, sering sekali biasanya kalau di rumah sakit, kalau dokter memberikan pengobatan, dokter akan bertanya, "Ada alergi obat nggak?" Gitu. Karena sebelum dokter menginjeksi atau memasukkan cairan ke dalam tubuh, dokter akan memastikan ada alergi nggak, seperti itu. Oke, next ya. Nah, kita bisa ngebedain nih, yang ini alergi atau yang ini infeksi flu atau pilek dari gejalanya. Kalau alergi, bersinnya itu cenderung, kayak seperti tidak normal terus-menerus selama dia terpapar oleh alergen. Kalau infeksi flu atau pilek, perbedaan yang paling mendasar biasanya infeksi flu atau pilek itu, diiringi demam. Kalau alergi biasanya nggak pakai demam, tapi langsung bereaksi karena itu sebenarnya reaksi tubuh. Nah, demam infeksi yang disebabkan oleh virus itu rata-rata biasanya suhunya sekitar 37 sampai 38 derajat. Kalau yang infeksi yang disebabkan oleh bakteri itu biasanya suhunya di atas 38 derajat Celcius. Tubuh demam, panas dingin. Nah, itu salah satu ciri dari infeksi flu atau pilek. Kalau alergi, bersin-bersin, lalu pilek, hidung tersumbat gitu kan. Nah, yang ketiga, kelelahan. Nah, kalau orang alergi karena tubuhnya sedang bereaksi, itu juga menimbulkan efek kelelahan. Nah, ini juga mirip-mirip sama infeksi flu atau pilek. Bedanya kalau di flu pilek itu kelihatan lemes gitu. Kenapa lemes? Karena biasanya diiringi oleh nyeri tubuh. Nah, kalau di infeksi flu atau pilek itu diiringi nyeri tubuh, sakit kepala gitu kan. Kalau di alergi itu lebih cenderungnya matanya berair, kemerahan, hidung gatal, gitu, muka gatal-gatal. Jadi agak sedikit berbeda. Nah, kalau di alergi biasanya batuk yang timbul gitu, biasanya alergi dingin gitu, alergi makanan itu langsung batuk tuh. Batuknya biasanya agak berdahak. Nah, kalau infeksi flu atau pilek, ya ada batuk kering, ada batuk berdahak. Tapi awalnya biasanya dimulai dari batuk yang kering, nanti lama-lama baru berdahak. Ternyata untuk beberapa anak yang memiliki alergi itu ada kecenderungan memiliki lingkaran di bawah mata. Itu kata ahlinya ya. Terus kalau di infeksi flu atau pilek, yang paling kerasa adalah anak biasanya hilang selera makan. Nah, jadi kalau anak selera makan, terus ada demamnya, panas dingin gitu kan, terus anak agak rewel biasanya itu memang sakit terinfeksi. Ada juga kasus kalau alergi ada gejala jenis eksim. Jadi di kulitnya itu biasanya ada bintik-bintik berair gitu, terus kadang-kadang sampai melepuh. Nah, itu sebenarnya ciri-ciri dari alergi. Oke, kita next ya. Mungkin itu jadi lebih jelas perbedaannya ya antara alergi dan pilek atau flu. Nah, terus penanganannya juga ternyata cukup berbeda. Kalau alergi itu dan infeksi, bagaimana penanganan alergi dan infeksi flu atau pilek? Ada satu penanganan yang sama, yaitu mencuci hidung. Jadi mencuci hidung yang paling disarankan itu dengan cairan NaCl. NaCl itu cairan infus garam, karena sangat bagus ternyata. Jadi mau itu alergi atau mau itu terinfeksi virus atau bakteri, sangat bagus, sangat disarankan untuk tindakan pertamanya adalah dengan mencuci hidung. Mencuci hidung bisa dengan air atau bisa dengan cairan NaCl, tapi jauh lebih efektif bisa mencuci hidungnya dengan cairan NaCl. Ada alat pencuci hidung, ada namanya nasal washer. Nah, itu salah satu alat pencuci hidung yang direkomendasikan oleh dokter karena cukup efektif. Terus untuk penanganan yang kedua, untuk alergi itu ada namanya terapi. Kalau ini lebih ke medis ya. Saya tidak jelaskan dan saya sangat tidak paham. Terapi imuniterapi namanya. Nah, mungkin bisa dicari tahu lebih lanjut. Kalau untuk infeksi
pilek atau flu, pencegahannya bisa dilakukan dengan memberikan vaksin influenza. Ada beberapa anak yang sudah divaksin influenza dan itu bagus. Biasanya memiliki kekebalan untuk daya tahan tubuhnya lebih bagus sehingga tidak terserang flu dengan mudah. Yang ketiga, kalau anak terindikasi alergi, obat yang diberikan oleh dokter adalah obat antihistamin karena itu fungsinya untuk menekan histamin yang muncul akibat dari reaksi tubuh karena terpapar oleh alergen. Jadi obat antihistamin adalah obat yang diberikan untuk anak yang terindikasi alergi. Dan sangat berbeda dengan anak yang terindikasi infeksi pilek atau flu. Obat yang diberikan adalah pereda nyeri atau analgesik. Biasanya ada penurun demam, ada pereda sakit kepala. Jadi sebenarnya itu isinya pereda nyeri dan dilanjutkan dengan obat untuk menekan batuknya atau obat untuk menekan flu atau pileknya seperti itu. Kalau di alergi obatnya antihistamin aja karena itu sebenarnya reaksi tubuh yang berlebihan. Lalu ada juga sih selain antihistamin di alergi juga bisa diberikan oleh dokter, dokter akan cenderung memberi dekongestan, itu obat untuk menghilangkan hidung tersumbat dan obat ini juga diberikan atau diresepkan oleh dokter untuk anak yang terinfeksi pilek atau flu. Lalu, penanganannya setelah mendapat obat-obatan dari yang diresepkan oleh dokter, ya penanganannya harus lebih sering cuci tangan gitu. Karena dengan niatan paling tidak dengan cuci tangan tidak memperparah kondisi anak. Lalu pakai masker, kalau pakai masker cenderung untuk mencegah penularan penyakit ke teman-teman atau orang lain. Nah, khusus untuk alergi juga disarankan untuk menggunakan dehumidifier atau HEPA filter. HEPA filter atau dehumidifier ini sebenarnya alat untuk menurunkan kadar kelembapan dalam ruangan. Ruangan yang lembab cenderung bisa muncul jamur. Nah, jamur ini ada spora-sporanya yang sangat rentan terbang kalau tertiup angin, AC, segala macam dan itu sangat memicu, bisa menjadi alergen yang kuat untuk anak-anak yang memang punya riwayat alergi. Nah, peringatan. Ini pengalaman ya dari anak yang terinfeksi pilek tapi tidak teratasi dengan baik, tidak diberikan obat-obatan yang tepat dan daya tahan tubuhnya tidak cukup kuat untuk melawan penyakitnya, bisa memunculkan beberapa komplikasi penyakit yang cukup serius. Nah, ini kita pernah ngalamin. Jadi penyakit-penyakit apa sih yang menjadi komplikasi karena penanganan infeksi flu atau pileknya kurang baik? Yang pertama pneumonia, radang paru-paru atau flek paru. Nah, di hasil ronsen biasanya paru-parunya itu seperti ada flek. Nah, itu sebenarnya riak atau lendir yang tidak bisa dikeluarkan oleh anak itu ada di dalam paru-paru, makanya menimbulkan flek. Nah, itu memang susah. Nah, ini penanganannya perlu lama karena perlu ada inhalation namanya ya, seperti itu terus macam-macam sih. Nah, ini medis yang lebih paham. Terus yang kedua ada juga komplikasinya sinusitis. Nah, kalau sinusitis juga itu karena kemampuan tubuhnya tidak mampu mengeluarkan riak. Nah, jadi efeknya bisa bermacam-macam. Yang ketiga, ini juga sering ya kalau di anak-anak, kalau tidak tertangani dengan baik, biasanya menjalar ke telinga, infeksi telinga, mengeluarkan cairan dari telinga. Biasanya anak akan kesakitan, telinganya akan sangat kesakitan. Nah, itu harus segera dibawa ke dokter karena sudah harus ditanganin lebih khusus. Yang keempat, asma kronis. Asma biasanya muncul karena proses alergi atau karena tubuhnya alergi. Tapi ketika tubuhnya alergi dan muncul asma tidak tertangani dengan baik dan lalu terpapar virus, bisa memunculkan penyakit asma kronis. Karena alerginya sudah tercampur atau terinfeksi virus. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan saya hari ini. Semoga sharing saya bermanfaat dan berguna untuk rekan-rekan semua. Besar harapan saya
sharing ini bisa kita pakai atau bisa membantu kita bekerja di lapangan. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Eh, Tidak berkecil hati. Selamat berbagi. Om Santi, Santi, Santi.